Strategi gila Sintayong yang sangat melelahkan. Mungkin 4-3-3 atau 4-4-2 adalah sistem yang familiar bagi penikmat bola Indonesia. Tapi 3-5-2 yang berubah menjadi 5-4-1 ketika bertahan adalah strategi yang cocok untuk Indonesia. Pressing gila Indonesia, mode 3-5-2. Pressing, dan pressing adalah gaya baru bagi Indonesia. Dulu jika melawan tim lebih kuat, Indonesia akan bermain dengan pertahanan rendah. Tapi di tangan Sintayong, Indonesia menerapkan middle, bahkan highland defense. Beresiko, memang, tapi bisa dicoba agar menang. Pressing Indonesia tidak seperti Vietnam era Park Hang-seo, yang menempel ketat pemain lawan seperti anjing gila. Pressing Indonesia lebih tertata. 5 gelandang Indonesia lebih berfokus pada menutup opsi umpan. Kita bisa melihatnya pada gol pertama. Saat Ivar Jenner mengejar pemain Saudi ke sisi kiri, Sandy Walsh sudah mengikat pergerakan pemain Saudi. Witan menutup opsi back pass. Struijk membantu press dan berhasil mendapatkan bola. Bola hasil pressing membuahkan true pass, membuat kemelut di depan gawang Arab Saudi. Dan Ragnar Uratmangun mempersembahkan gol untuk Indonesia. Ini adalah skema yang tidak pernah kita lihat pada timnas terdahulu. Bagi penggemar sepak bola Eropa, terutama penggemar Liverpool atau Atletico Madrid, akan sangat familiar melihat pressing trap seperti ini. Karena kedua tim tersebut sering melakukannya. Gaya pressing ini harus bergerak secara tim. Jika pressing tereliminasi, akan membuat lubang besar di wilayah pertahanan sendiri. Seperti gol penyama kedudukan Arab Saudi. Ketika Rizky Ridho terpancing bergerak maju, mempressing nomor 10 Arab Saudi, padahal di tengah ada Ivar Jenner. Pergerakan Ridho meninggalkan lubang besar di depan kotak penalti Indonesia. Dan akhirnya berbuah gol penyama kedudukan. Gaya pressing intens bukannya tidak direncanakan. Sintayong sudah tahu resiko gaya permainannya yang melelahkan bagi para gelandang. Di babak kedua, 4 pemain pengganti ditunjukkan untuk mengganti gelandang. Tom Haye, Ivar Jenner, Witan, dan Sandy Walsh digantikan oleh Shane, Asnawi, Egy, dan Marcelino. Dan 1 pergantian center back. Rizky Ridho digantikan Ferrari. Pergantian pemain lini tengah jelas merubah gaya permainan Indonesia. Tidak adanya Tom Haye sebagai jantung permainan membuat Indonesia kesulitan dalam build up. Apalagi setelah Arab Saudi meningkatkan tempo permainan. Untungnya pertahanan Indonesia tampil solid di babak kedua. Dan kredit khusus patut disematkan bagi penjaga gawang baru Indonesia, Martin Paes. Setelah melakukan pelanggaran di kotak penalti, dia berhasil menebus kesalahannya dengan menggagalkan eksekusi penalti. Selain itu, dia juga berhasil menang duel ketika 1 lawan 1 dengan striker Arab Saudi. Selain sang kiper, kapten baru Indonesia, Jay Ijes, juga tampil solid dalam memimpin tim. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Australia pada 10 September. Bagaimana pendapat kalian? Apakah dengan permainan seperti ini, Indonesia bisa tembus Piala Dunia 2026? Komen di bawah.